Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu analisa laporan keuangan kelas L, kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisis aktivitas operasi. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Zuinatul Jannah dengan akhiran NPM 126, kemudian ada saya Alum Lestiarini dengan akhiran NPM 187, kemudian ada Lovani Filarudin dengan akhiran NPM 355, kemudian ada Sevina Aulia Putri dengan akhiran NPM 356, dan yang terakhir ada Devana Salsabila dengan akhiran NPM 357. Materi yang pertama di sini ada pengukuran pendapatan. Pendapatan ini sendiri adalah ukuran penting dari kinerja keuangan perusahaan yang menggambarkan hasil dari aktivitas bisnis. Nah, ada beberapa jenis dari pendapatan. Yang pertama ada pendapatan ekonomi, yaitu pendapatan yang mengukur perubahan bersih kekayaan pemegang saham selama satu periode. Nah, pendapatan ekonomi itu sama dengan arus kas suatu periode ditambahkan dengan perubahan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Kemudian ada pendapatan permanen yang berarti bahwa perkiraan pendapatan rata-rata yang stabil yang diharapkan diperoleh bisnis selama masa hidupnya dengan mempertimbangkan keadaan bisnis saat ini. Nah, pendapatan permanen ini mirip dengan gaya penghasilan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga ada pendapatan akuntansi, di mana pendapatan akuntansi ini didasarkan pada akuntansi akrual dan mencakup pengakuan pendapatan dan pencocokan biaya dengan pendapatan yang diakui. Nah, tujuan dari pendapatan akuntansi ini adalah mengukur pendapatan ekonomi ataupun pendapatan permanen. Kemudian terdapat juga komponen pendapatan akuntansi yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada komponen permanen ataupun berulang, di mana nilainya itu setara dengan 1 atau R dolar dari nilai perusahaan. Nah, R di sini itu sebagai biaya modal. Kemudian yang kedua ada komponen sementara, yaitu nilainya hanya setara dengan 1 dolar dari nilai perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah komponen nilai yang tidak relevan, jadi tidak relevan untuk penilaian. Nah, di sini juga perlu nih analisis pendapatan, di mana analis berusaha mengidentifikasi komponen permanen ataupun berulang dari pendapatan yang telah dilaporkan. Nah, standar akuntansi inilah yang memisahkan komponen pendapatan berulang dan tidak berulang pada laporan laba rugi. Nah, materi selanjutnya di sini adalah mengukur pendapatan akuntansi. Jadi pendapatan ataupun keuntungan dan pengeluaran ataupun kerugian ini adalah 2 komponen utama dari pendapatan akuntansi. Yang pertama ada pendapatan dan juga keuntungan. Nah, pendapatan sendiri ini adalah arus kas masuk yang diperoleh dari kegiatan bisnis perusahaan. Nah, ini bisa berupa penjualan tunai maupun kredit. Pendapatan ini sendiri diperkirakan akan berlangsung tanpa adanya batasan waktu. Kemudian ada keuntungan yang memiliki arti adalah uang yang masuk dari transaksi yang tidak terkait dengan bisnis utama seperti penjualan aset ataupun penghapusan utang. Nah, perbedaan antara pendapatan dan keuntungan ini terletak pada sifat berulang atau tidaknya. Nah, pendapatan biasanya berkelanjutan sedangkan keuntungan itu tidak berulang. Kemudian ada biaya dan juga kerugian. Biaya sendiri ini adalah arus kas yang dikeluarkan dari operasi bisnis perusahaan. Nah, biasanya itu biayanya berupa pembayaran untuk berbagai keperluan seperti pembelian bahan baku, gaji karyawan, ataupun sewa tempat usaha. Nah, untuk kerugian sendiri ini memiliki arti bahwa penurunan aset bersih perusahaan yang timbul dari operasi periferal ataupun insidental. Nah, contoh dari kerugian ini seperti kerugian atas penjualan sekuritas investasi ataupun penurunan nilai goodwill. Nah, pengakuan biaya dan juga kerugian dalam akuntansi itu kita menilai jumlah biaya dan juga waktu alokasi mereka untuk periode pelaporan. Nah, waktu pengakuan seringkali didasarkan pada pencocokan dengan pendapatan yang telah dihasilkan. Kemudian ada klasifikasi dan juga ukuran dari pendapatan alternatif. Jadi pendapatan itu diklasifikasikan menjadi 2 nih. Ada berulang versus tidak berulang dan juga operasi versus tidak operasi. Berulang sendiri itu berarti bahwa pendapatannya itu yang terus-menerus, sedangkan tidak berulang itu adalah pendapatannya hanya 1 kali. Nah, operasi itu berasal dari bisnis utama, sedangkan tidak operasi itu berasal dari aktivitas sampingan. Yang pertama di sini ada klasifikasi berdasarkan berulang versus tidak berulang. Jadi berulang di sini adalah pendapatan yang diharapkan
diharapkan akan terjadi secara berulang dalam operasi bisnis. Contohnya itu adalah pendapatan dari penjualan produk ataupun jasa. Kemudian ada tidak berulang, di mana pendapatan itu yang bersifat satu kali ataupun tidak diharapkan terjadi secara teratur. Misalnya, pendapatan dari penjualan aset tetap seperti tanah ataupun gedung, atau pendapatan dari penyelesaian kontrak besar. Kemudian yang kedua di sini ada klasifikasi berdasarkan operasi versus non-operasi. Ya, operasi sendiri ini adalah pendapatan yang berasal dari aktivitas inti perusahaan yang sedang berlangsung. Nah, operasi ini mencakup penjualan produk ataupun jasa serta pendapatan operasional lainnya. Sedangkan non-operasi sendiri adalah pendapatan yang berasal dari sumber di luar operasi inti perusahaan. Contohnya adalah pendapatan bunga dari investasi ataupun keuntungan dari penjualan aset yang bukan bagian dari bisnis inti. Kemudian di sini ada penghasilan berulang dan tidak berulang. Nah, laporan laba rugi itu melaporkan 3 jenis pendapatan. Yang pertama ada laba bersih, di mana pendapatan dari transaksi itu selama periode tertentu tidak termasuk keuntungan ataupun kerugian yang belum direalisasikan. Kemudian yang kedua ada laba komprehensif, di mana pendapatan itu yang mencakup perubahan ekuitas termasuk keuntungan ataupun kerugian yang belum direalisasikan. Kemudian yang ketiga ada pendapatan dari operasi berkelanjutan, di mana pendapatan yang mengecualikan item atau barang tidak berulang seperti operasi yang dihentikan. Nah, laba komprehensif sering tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi, tetapi dalam laporan perubahan ekuitas. Pendapatan dari operasi berkelanjutan ini adalah laba bersih tanpa barang tidak berulang. Kemudian yang kedua ada pendapatan operasional dan non-operasional, di mana banyak perusahaan itu melaporkan pendapatan operasional yang tidak termasuk dengan item ataupun barang tidak berulang dan tidak terkait dengan kegiatan utama. Pendapatan operasional itu biasanya mengecualikan yang pertama keuntungan atau kerugian dari kegiatan sampingan, kemudian yang kedua kerugian penurunan nilai aset operasi, yang ketiga ada item atau barang tidak biasa seperti biaya restrukturisasi, kemudian yang keempat ada pendapatan ataupun beban bunga dan dividen. Sayangnya, standar akuntansi ini tidak mendefinisikan pendapatan operasional secara jelas seperti apa, sehingga ada variasi dalam cara perusahaan menghitung dan juga ada variasi dalam cara perusahaan menghitung ataupun melaporkannya. Beberapa perusahaan pun bahkan tidak melaporkan pendapatan operasional, sementara yang lain itu melaporkannya sebelum ataupun setelah pajak. Kemudian ada pendapatan komprehensif, yaitu laba komprehensif adalah ukuran laba yang mencerminkan semua perubahan ekuitas pemegang saham selain dari aktivitas pemilik, di mana pendapatan komprehensif lain itu terdiri dari keuntungan ataupun kerugian yang belum direalisasi dari investasi, kemudian penjabaran mata uang asing, dan juga perubahan status dalam pendanaan imbalan pasca kerja. Nah, pendapatan komprehensif lain itu diakumulasi terpisah dalam ekuitas sebagai akumulasi pendapatan komprehensif lain. Ketika keuntungan ataupun kerugian belum direalisasi dari sekuritas direalisasi, keuntungan ataupun kerugian yang direalisasikan itu dimasukkan dalam laba bersih melalui penyesuaian reklasifikasi. Materi selanjutnya adalah item yang tidak berulang. Di sini ada barang-barang luar biasa. Nah, barang luar biasa itu jarang terjadi dan juga tidak biasa, seperti keuntungan ataupun kerugian dari pensiun dini utang. Nah, mereka dilaporkan secara terpisah dalam laporan pendapatan karena jarang terjadi. Barang luar biasa itu kurang dapat diandalkan dan biasanya itu kurang dari 3% dari penjualan perusahaan. Yang pertama di sini ada akuntansi untuk barang luar biasa, di mana untuk setiap untuk disebut luar biasa, suatu barang itu harus tidak biasa dan juga jarang terjadi. Istilah ini didefinisikan sebagai yang pertama adalah tidak biasa, di mana peristiwa atau transaksi dengan tingkat kelainan tinggi tidak terkait dengan aktivitas biasa perusahaan. Kemudian jarang terjadi, di mana perusahaan atau transaksi yang tidak diperkirakan akan berulang di masa yang akan mendatang. Nah, item luar biasa ini biasa dilaporkan setelah dikurangi pajak sebagai item atau barang yang baris terpisah dalam laporan laba rugi. Contohnya itu adalah penghapusan atau penjualan piutang, persediaan ataupun peralatan, biaya R&D yang ditangguhkan, keuntungan atau kerugian atas pelepasan segmen bisnis,
keuntungan atau kerugian dari penjualan atau pengabdian properti, pabrik ataupun peralatan. Kemudian ada efek dari pemogokan termasuk terhadap pesaing dan juga pemasok utama, serta penyesuaian akrual pada kontrak jangka panjang. Nah, kemudian yang kedua ada menganalisis barang luar biasa, di mana barang-barang luar biasa tidak terulang, sehingga analis itu mengecualikannya saat menghitung pendapatan berulang dan membandingkan antar perusahaan atau periode. Namun, meskipun tidak berulang, barang luar biasa itu tetap mempengaruhi perubahan secara finansial. Misalnya saja, kerugian akibat kebakaran atau bagian dari operasi, tetapi jarang terjadi. Nah, analis itu harus bisa mempertimbangkan risiko ini saat mengevaluasi pendapatan operasional dan juga kekuatan pendapatan jangka panjang, terutama jika peristiwa luar biasa itu mungkin terjadi kembali di masa yang akan datang, seperti banjir di area yang mungkin rawan banjir. Baik, selanjutnya adalah materi operasi yang dihentikan, di mana dalam akuntansinya sendiri ada dua, yaitu laporan laba rugi untuk 2 tahun terakhir, yaitu sekarang dan sebelumnya, yang dapat disajikan kembali setelah pengecualian dampak dari operasi yang telah dihentikan. Yang kedua, keuntungannya atau kerugian dari operasi yang telah diberhentikan dan dilaporkan secara terpisah. Nah, untuk analisis untuk operasi yang dihentikan sendiri, yang pertama dapat menyesuaikan pendapatan saat ini dan masa lalu untuk menghilangkan efek dari operasi yang telah diberhentikan. Yang kedua, menyesuaikan aset dan kewajiban untuk menghapus operasi yang dapat dihentikan. Yang terakhir yaitu mempertahankan keuntungan atau kerugian kumulatif dari operasi yang diberhentikan. Selanjutnya yaitu perubahan akuntansi. Nah, perubahan akuntansi sendiri itu ada dua, yaitu jenis perubahan akuntansi dan analisis untuk perubahan akuntansi. Untuk jenis perubahan akuntansi sendiri itu ada dua, di mana perubahan prinsip akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi. Nah, untuk analisis untuk perubahan akuntansi sendiri ada 4. Yang pertama dapat lebih mencerminkan realitas ekonomi, yang kedua dapat mencerminkan manajemen laba atau bahkan manipulasi, yang ketiga itu menganalisis perbandingan dampak, yang terakhir yaitu mempengaruhi pendapatan ekonomi dan permanen. Selanjutnya yaitu pos khusus. Pos khusus sendiri itu merupakan tantangan bagi analisis karena ada beberapa alasan, yaitu tidak ada panduan atau GAAP yang jelas mengenai pos khusus. Nah, untuk implikasi ekonomi, pos khusus seperti beban restitusi yang sangat rumit dan banyak pos khusus yang bersifat opsional sehingga dapat digunakan untuk tujuan manajemen laba itu sendiri. Nah, untuk pos khusus itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penurunan nilai aktiva. Nah, untuk penurunan nilai aktiva itu harus dibedakan baik dari restrukturisasi maupun pelepasan segmen. Nah, untuk kedua hal ini berbeda baik dari segi perlakuan akuntansi maupun implikasi ekonominya. Pelepasan segmen usaha diperlakukan sebagai penghentian operasi yang telah dibahas sebelumnya. Nah, untuk sementara penurunan nilai aktiva dicatat pada pos khusus. Selanjutnya itu beban restrukturisasi. Nah, untuk beban restrukturisasi itu sendiri umumnya terkait dengan perubahan utama dalam usaha dan strategi perusahaan. Restrukturisasi seringkali menimbulkan biaya. Nah, untuk divestasi unit usaha seringkali menimbulkan kerugian. Permintaan kompensasi karyawan yang dapat diberhentikan. Selanjutnya yaitu analisis pos khusus. Nah, kurangnya panduan dalam menganalisis pos khusus ini dapat menciptakan kesempatan, seperti kesempatan manajemen laba, dan tantangan lainnya adalah untuk memahami dasar ekonomi suatu pos khusus, terutama pada beban restrukturisasi. Nah, pada sebagian besar beban khusus ini terdiri atas beban operasi yang seharusnya tercermin pada laba permanen. Nah, pada dasarnya beban khusus ini dapat mencerminkan beban masa lalu yang dinyatakan terlalu rendah atau investasinya itu untuk perbaikan profitabilitas masa depan. Nah, fokus utama standar penurunan nilai SFAS 121 adalah neraca karena tidak seperti laba yang dapat dihistorisasi oleh beban satu kali. Lalu beban ini terutama penurunan nilai persediaan dan aktiva jangka panjang yang dapat memperbaiki kemampuan neraca untuk mencerminkan realita usaha
dengan melaporkan aktiva hampir sebesar nilai realisasi hasilnya atau realisasi bersihnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan materi Analyzing Special Items atau menganalisa item spesial pada laporan milik perusahaan. Untuk yang pertama yaitu terkait dengan Earnings Management and Special Charges atau manajemen pendapatan dan juga pembiayaan spesial. Nah, untuk special items atau special charge ini dalam jumlah besar atau frekuensi yang besar itu akan mengurangi pendapatan pada laporan keuangan. Oleh karena itu, perlu dilakukannya analisa pada special items atau special charges. Lalu untuk yang kedua yaitu ada income statement adjustment atau penyesuaian laporan laba rugi. Dengan adanya biaya khusus yang memiliki dampak permanen bagi perusahaan, maka laporan pada laba rugi perlu dilakukannya penyesuaian kembali. Lalu yang ketiga ada adjustment to balance sheets atau penyesuaian pada neraca, yaitu dimana ketika ada penurunan pada aset, maka perlu dilakukannya penyesuaian kembali pada neraca milik perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan materi revenue recognitions atau pengakuan pendapatan. Dalam melakukan pengakuan pendapatan ini perlu memperhatikan dua hal. Untuk yang pertama yaitu guidelines for revenue recognitions atau tata cara dalam melakukan pengakuan pendapatan. Yang pertama yaitu ada uncertainty in revenue collections atau ketidakpastian dalam pengumpulan pendapatan. Lalu yang kedua ada revenue when rights of return exist atau pendapatan ketika hak pengembalian itu keluar. Lalu yang ketiga ada franchise revenue atau pendapatan waralaba. Lalu yang keempat ada product financing arrangements atau pengaturan pembiayaan dari suatu produk. Lalu selanjutnya ada revenue under contract atau pendapatan saat kontrak itu berlangsung. Lalu yang terakhir ada unearned revenue atau pendapatan dibayar di muka. Lalu untuk hal yang diperhatikan selanjutnya yaitu ada analyzing implications of revenue recognitions atau analisa dari implikasi pengakuan pendapatan. Dalam melakukan analisa ini perlu memperhatikan dua keadaan dari laporan keuangan perusahaan. Pendapatan tidak boleh diakui jika arus kas dari operasi aktivitasnya tidak cukup untuk mendanai pembayaran utang atau kebutuhan dividen dari perusahaan tersebut, atau investasi perusahaan pada entitas pembeli sedang atau dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai dan perusahaan tidak memiliki kewajiban lebih lanjut berdasarkan jaminan hutang atau perjanjian lain yang mengharuskan melakukan investasi tambahan pada entitas pembeli tersebut. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada bab ini kita akan membahas tentang analisis penelitian dan pengembangan atau biasa disebut dengan R&D atau Research and Development. Nah, dalam analisis R&D ini ada 2 poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama analisis pengeluaran R&D. Nah, berdasarkan GAAP dari US itu mengatur bahwa perusahaan itu wajib membebankan biaya R&D-nya pada tahun fiskal yang sama saat pengeluaran tersebut dilakukan. Jadi menurut GAAP, biaya R&D itu dibebankan pada saat biaya tersebut terjadi. Nah, namun menurut IFRS itu ada perbedaan. Jadi IFRS itu melakukan pemisahan di mana pengeluaran penelitian itu diperlakukan sebagai biaya tiap tahun. Jadi artinya biaya penelitian ini itu dibebankan pada saat terjadinya di tahun fiskal tersebut. Sedangkan biaya pengembangannya itu dikapitalisasi saat perusahaan menetapkan atau membuktikan aset yang dikembangkan tersebut menjadi layak secara komersial. Jadi biaya pengembangan ini baru dibebankan ketika aset yang dikembangkan tersebut mencapai pada titik kelayakan teknologi, jadi mampu untuk nanti dikomersilkan. Kemudian yang selanjutnya itu biaya eksplorasi dan pengembangan industri ekstraktif. Jadi dalam pengembangan atau eksplorasi industri ekstraktif ini cukup menantang. Nah, di sini ada dua metode. Menurut FASB, biaya eksplorasi kecuali biaya pengeboran sumber eksplorasi itu dikapitalisasi saat terjadi. Tapi
biaya ini kemudian dibebankan jika sumber daya tersebut tidak berhasil atau direklasifikasi sebagai aset yang dapat diamortisasi jika cadangan minyak atau gas terbukti ditemukan. Sementara menurut metode akuntansi biaya penuh itu mengizinkan perusahaan untuk melabeli kegiatan eksplorasi dan pengembangan yang tidak berhasil sebagai aset. Nah, menurut beberapa banyak analis itu lebih menyukai metode menurut FASB karena dalam metode ini itu lebih cocok dengan biaya dengan pendapatan terkait dan lebih konsisten dengan praktik akuntansi yang ada saat ini. Gitu. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tambahan manfaat karyawan. Nah, jadi manfaat tambahan karyawan itu ada 2. Yang pertama kontrak kompensasi tertunda. Nah, jadi kontrak kompensasi tertunda ini adalah janji untuk membayar karyawan di masa depan dengan beberapa kontingensi. Jadi biasanya sebuah perusahaan itu sering memberikannya kepada eksekutif kunci yang diinginkan untuk mempertahankan atau yang ingin menunda pendapatan hingga pasca pensiun atau tahun pajak yang lebih rendah. Nah, dalam catatan akuntansinya itu umumnya mensyaratkan bahwa setidaknya nilai sekarang dari kompensasi yang ditangguhkan itu dihitung secara sistematis dan rasional selama periode kerja aktif yang dimulai saat kontrak dibuat. Nah, kemudian yang kedua itu ada hak apresiasi saham atau SAR. Nah, hak apresiasi saham itu merupakan hak saham yang diberikan kepada karyawan atas dasar sejumlah saham tertentu. Biasanya hak apresiasi saham ini didasarkan pada peningkatan pasar nilai saham perusahaan sejak tanggal pemberian dan dapat diberikan dalam bentuk tunai, saham, atau kombinasi keduanya, tunai ataupun saham. Nah, dalam pencatatan akuntansinya ini bagaimana? Jadi biasanya perusahaan itu mencatat kompensasi biaya pada akhir setiap periodenya. Biaya yang dihitung itu sebagai perbedaan antara harga pasar penghargaan saham dan harga opsi tanggal pemberiannya. Selanjutnya itu opsi saham karyawan atau ESO. Jadi apa sih opsi saham karyawan itu? Biasanya opsi saham karyawan ini bisa disebut juga dengan kompensasi berbasis saham. Jadi kompensasi berbasis saham atau opsi saham karyawan itu merupakan kesempatan kontraktual yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, di mana karyawan itu dapat membeli sejumlah saham perusahaan. Nah, di sini ada beberapa hal nih, yang istilah yang kita perlu tahu, yaitu yang pertama ada harga pelaksanaan. Apa sih harga pelaksanaan? Jadi harga pelaksanaan ini harga yang diberikan kepada karyawan untuk membeli hak sahamnya. Harga pelaksanaan ini sering ditetapkan sama dengan harga saham pada tanggal pemberian. Kemudian ada juga tanggal vesting. Jadi tanggal vesting itu adalah tanggal paling awal karyawan dapat melaksanakan opsi saham, atau karyawan dapat menggunakan opsi tersebut kapan saja setelah tanggal vesting. Nah, sebagian besar ESO itu memiliki periode vesting antara 2 dan 10 tahun. Nah, kemudian juga ada istilah lagi yang yaitu ketika harga saham lebih tinggi daripada harga pelaksanaan itu biasa disebut dengan in the money, atau juga yang kedua out of the money. Jadi out of the money ini ketika harga saham itu lebih rendah daripada harga pelaksanaannya. Nah, yang selanjutnya manfaat dan biaya ekonomis opsi saham karyawan atau ESO. Nah, ESO ini punya manfaat yang utama, yaitu potensi peningkatan nilai perusahaan yang timbul melalui efek insentif pada perilaku karyawan. Jadi kenapa kok bisa dikatakan seperti itu? Jadi ESO ini bertujuan untuk menyelaraskan insentif karyawan dan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam penciptaan kekayaan pemegang saham. Nah, karena insentif ini lebih selaras, maka ESO itu diyakini akan mendorong karyawan untuk bekerja lebih keras demi kepentingan terbaik perusahaan. Karena di situ kan ibaratnya seorang karyawan itu punya saham di perusahaan mereka sendiri, otomatis seorang karyawan pastinya itu
dalam diri mereka akan meningkatkan kinerja mereka demi perusahaan lebih baik supaya harga saham pun akan terus naik. Kemudian ESO itu juga dapat meningkatkan kecenderungan risiko manajer. Jadi artinya ESO ini dapat memotivasi manajer untuk terjun ke proyek yang lebih beresiko karena di situ manajer dapat berbagi potensi keuntungan yang meningkat, namun juga memiliki manfaat perlindungan kerugian yang ditawarkan oleh opsi tersebut. Nah, di sini untuk biaya opsi saham karyawan itu sendiri adalah potensi efek dilusinya. Jadi ketika dilakukan opsi saham karyawan atau ESO, ini mentransfer kekayaan dari pemegang saham ke karyawan dengan mengejarkan aset saat ini pemegang saham di perusahaan. Nah, namun apakah perusahaan itu menanggung biaya ketika harga pelaksanaan sama dengan harga saham pada tanggal pemberian? Nah, pendekatan nilai intrinsik untuk ini itu pertanyaan menyeratkan tidak ada biaya. Nah, pendekatan nilai intrinsik ini mengabaikan dua jenis biaya yang timbul meskipun harga pelaksanaan sama dengan harga saham saat ini. Yang pertama yaitu biaya bunga. Jadi biaya bunga ini timbul karena ESO dapat dilaksanakan di masa mendatang tetapi pada saham yang berlaku saat ini. Kemudian yang kedua yaitu biaya opsi. Nah, biaya opsi ini apa? Yaitu biaya untuk mengizinkan karyawan memiliki pilihan untuk membeli saham perusahaan hanya ketika hal tersebut menguntungkan bagi karyawan. Yaitu menguntungkannya itu ketika saat apa? Yaitu ketika harga pasar yang berlaku itu melebihi harga pelaksanaan opsi. Nah, biaya ini itu adalah biaya yang dipertimbangkan dalam model penetapan harga opsi yang menunjukkan bahwa opsi memiliki nilai bahkan ketika diberikan pada harga pasar yang berlaku. Oke, yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang akuntansi dan pelaporan untuk ESO. Nah, jadi untuk akuntansi dan pelaporan untuk ESO sendiri ini ada dua permasalahan. Yang pertama yaitu terkait pengecaran laba per saham atau earning per share. Nah, yang kedua yaitu beban kompensasi. Nah, kita akan bahas permasalahan yang pertama dahulu yaitu tentang pengencaran laba per saham. Jadi, baik aturan dari US GAAP maupun IFRS itu mengakui potensi pengencaran dari ESO saat menentukan laba per saham yang diencerkan. Nah, metode saham treasury itu menentukan tingkat dilusi berdasarkan pada pelaksanaan harga dan harga saham saat ini. ESO in the money itu biasanya dianggap sebagai sekuritas yang bersifat dilutif dan memengaruhi EPS yang diencerkan. Namun, ESO out of the money itu dianggap sebagai sekuritas anti dilutif dan tidak memengaruhi EPS yang diencerkan. Masalah yang kedua yaitu tentang beban kompensasi. Jadi baik GAAP maupun IFRS itu mengharuskan perusahaan untuk mengakui biaya opsi saham karyawan dalam pendapatan. Nah, prosedur ini yang pertama yaitu nilai wajar dari hibah ESO ditentukan pada tanggal hibah dengan mengalihkan jumlah opsi yang diberikan oleh hibah wajar. Nah, jadi nilai wajar opsi itu ditentukan menggunakan metode atau model penetapan harga opsi yang terkenal, misalnya seperti model Black-Scholes atau model Kisi binomial berdasarkan asumsi yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu biaya pemberian opsi itu kemudian diamortisasi selama periode yang diharapkan, yaitu periode pelaksanaan opsi dan dibebankan ke pendapatan sebagai bagian dari kompensasi berbasis saham, sebagai biaya kompensasi berbasis saham. Nah, seperti biaya kompensasi lainnya, biaya kompensasi berbasis saham ini tidak muncul sebagai pos tersendiri pada laporan laba rugi, tetapi dimasukkan dalam pos-pos seperti harga pokok penjualan, kemudian biaya penjualan dan administrasi umum, dan biaya R&D. Berdasarkan jenis karyawan yang menerima hibah tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah biaya bunga. Nah, jadi bunga itu adalah kelebihan uang tunai yang dibayarkan atau dikumpulkan di luar uang pokok yang dipinjam atau diberikan. Jadi istilahnya bunga itu merupakan kompensasi atas penggunaan uang. Nah, bunga ini ditentukan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor terpentingnya yaitu risiko kredit oleh peminjam atau biasa disebut dengan gagal bayar.
Nah, beban bunga itu juga ditentukan oleh suku bunga, pokok, dan juga waktu. Nah, dalam perhitungan bunga, jadi beban bunga untuk perusahaan itu adalah tingkat nominal yang dibayarkan atas pembiayaan utang yang masuk dalam kasus obligasi, amortisasi diskonto, atau premium apapun. Nah, biasanya komplikasi itu muncul ketika perusahaan menerbitkan utang konversi atau utang dengan waran. Dalam kasus utang konversi misalnya, praktik akuntansi itu menganggap fitur utang dan ekuitas tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, tidak ada bagian dari hasil penerbitan utang konversi yang diperhitungkan sebagai yang dapat didistribusikan ke fitur konversi. Nah, sedangkan dalam kasus utang yang diterbitkan dengan waran saham terlampir, hasil yang dapat diatribusikan ke nilai waran itu diperhitungkan sebagai modal di store. Nah, biasanya beban yang sesuai adalah akun diskonto utang yang diamortisasi selama masa penerbitan utang. Nah, itu akan meningkatkan biaya bunga efektifnya. Kemudian yang kedua yaitu kapitalisasi bunga. Nah, tujuan dari kapitalisasi bunga itu sendiri yang pertama yaitu mengukur biaya perolehan aset secara lebih akurat. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengamortisasi biaya perolehan terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh aset. Kapitalisasi bunga sendiri itu diperlukan sebagai bagian dari biaya aset yang dibangun atau diproduksi dengan cara lain untuk penggunaan perusahaan sendiri, termasuk aset yang dibangun atau diproduksi untuk perusahaan oleh pihak lain di mana deposito atau pembayaran angsuran itu dilakukan. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan. Nah, di sini ada akuntansi pajak penghasilan sementara dan permanen. Jadi pajak sementara dan permanen itu pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan dapat berbeda karena sebagian besar berasal dari pendapatan kena pajak, yaitu pendapatan yang digunakan untuk menentukan pajak yang harus dibayar berdasarkan hukum pajak yang berlaku. Yang pertama yaitu perbedaan sementara, yaitu perbedaan yang sifatnya sementara dan diharapkan akan berubah di masa mendatang. Perbedaan tersebut terutama terjadi pada perbedaan waktu antara akuntansi pajak dan akuntansi GAAP. Yang kedua yaitu perbedaan permanen, yaitu perbedaan yang sifatnya permanen. Perbedaan tersebut muncul karena undang-undang pajak dan GAAP pada dasarnya berbeda dalam perlakuan terhadap item tersebut. Selanjutnya yaitu sifat dari kewajiban pajak yang ditanggungan. Sifat yang pajak yang ditanggungan yaitu semua yang ditujukan oleh kewajiban pajak tanggungan atau aset adalah bahwa pembayaran pajak sebenarnya. Yang selanjutnya akuntansi untuk pajak tanggungan, yaitu pajak tanggungan ditentukan secara terpisah untuk setiap pembayaran pajak atau entitas individu atau kelompok entitas yang dikonsolidasi untuk tujuan perpajakan di setiap yurisdiksi pajak. Selanjutnya yaitu pengungkapan pajak penghasilan. Pengungkapan pajak penghasilan merupakan program pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta, sehingga tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Program ini diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selanjutnya yaitu penganalisis pajak penghasilan penyesuaian laporan. Aktiva atau kewajiban pajak tanggungan bukanlah aktiva kewajiban yang sebenarnya, dalam artian bahwa aktiva tersebut tidak memberikan manfaat di masa mendatang atau membebankan kewajiban di masa mendatang kepada perusahaan. Karena itu banyak analis mengecualikan aktiva atau kewajiban pajak tanggungan dari neraca saat melakukan analisis rasio. Selanjutnya, memberikan nilai untuk pajak yang ditanggungan. Aset pajak tanggungan merupakan arus kas masa depan potensial yang timbul dari pembalikan perbedaan temporer. Namun pembalikan ini bisa terjadi dalam jangka waktu bertahun-tahun nanti. Dalam hal ini, nilai sekarang dari efek arus kas akan jauh lebih kecil daripada yang dilihat di neraca. Selanjutnya yaitu memperkirakan arus kas masa depan. Pengungkapan pajak penghasilan berguna untuk memperkirakan arus kas masa depan. Kita perlu mempertimbangkan perbedaan permanen dan sementara dalam perkiraan arus kas kita. Selanjutnya, menganalisis permanen dan perbedaan sementara. Seorang analisis harus mengevaluasi mengapa tarif pajak efektif berbeda dari tarif pajak menurut undang-undang
dengan memeriksa komponen-komponen yang menyebabkan perbedaan tersebut secara khusus. Penting untuk mengidentifikasi komponen-komponen yang tidak terulang yang mempengaruhi tarif pajak efektif untuk sementara. Yang terakhir yaitu manajemen pendapatan dan pendapatan kualitas. Banyak analisis membandingkan GAAP dan pendapatan kena pajak untuk mengevaluasi pendapatan kualitas. Adanya kewajiban pajak tangguhan aset yang besar menunjukkan bahwa pendapatan GAAP di masa lalu lebih tinggi dibandingkan pendapatan kena pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kurang dan lebihnya, kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.